Di sini ada zodiak Libra yang ada di Cengkareng, Tangerang. Seorang wanita berumur 31 tahun yang mempunyai anak sematawayang, yang mana dia ditinggal oleh suaminya karena suaminya tidak ingin punya anak itu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Macan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu, matur nembah nuwun, semua berkat dari doa-doa kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, para subscribernya Pintu Misteri yang selalu mengiringi Pintu Misteri sampai saat ini, membantu Pintu Misteri terus berkembang. Doa terbaik dari Mas Jawir dan juga Kim Macan untuk kakak-kakak semuanya, para penonton dan para subscribernya Pintu Misteri, semoga selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, dipanjangkan umurnya. Begitu pula doa terbaik dari Mas Jawir dan Kim Macan untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Kim Macan yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi di kolom komentarnya Pintu Misteri. Terima kasih banyak untuk semua saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Kim Macan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng di dimensinya masing-masing. Gitu nggak Ki ya? Wah, terima kasih banyak untuk saudara tak terlihat semuanya. Kalau begitu ini saatnya Kim Macan akan berbagi doa terbaiknya untuk kakak-kakak semuanya, para penonton nipun Pintu Misteri dengan dupa semesta. Nah, tenggih. Dupa semesta ini kakak-kakak para penonton di Pintu Misteri bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan juga admin 3 apabila menginginkan dupa semesta mediatnya Kim Macan. Nah, namun kembali lagi, jika menginginkan melalui admin 1 dan admin 2 harus lolos seleksi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya untuk mendoakan para saudara-saudaraku di luar sana dengan menggunakan dupa semesta ini. Semoga saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mendapatkan permasalahan akan mendapatkan pertolongan, mukjizat, keberuntungan untuk beberapa hari ke depan, bisa menyelesaikan permasalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah lelah, saya tidak akan pernah bosan, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya,
Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskan dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul, dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan ketenangan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana dengan menggunakan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Amin, amin, amin. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan telah mengumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang hebat di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik dalam kehidupan kalian. Amin ya Allah. Begitu juga kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan takdir kalau dalam kehidupan kalian selalu mendapat kesialan. Karena apa? Karena hasil dari perbuatan kalian, lisan kalian. Ya, tulisan di situ. Itulah yang membuat selalu hari demi hari mendapatkan kesialan jauh dari keberuntungan. Hindarkan dari perbuatan-perbuatan negatif. Ya. Jangan pernah capek menjadi orang baik. Ya, aminkanlah doa-doa orang yang sedang ada di kolom komentar Pintu Misteri. Karena apa? Aminan dari kalian itu, doa orang yang kalian aminkan itu akan berbalik baik kepada kalian juga. Dan juga saya mau terima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang sudah membagikan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri bisa bermanfaat buat orang banyak di luar sana. Amin. Dan bisa bergabung menjadi keluarga besar Pintu Misteri. Iya, ini yang lebih penting. Ya, mungkin subscriber lama sudah mengetahui, tapi untuk subscriber baru mungkin belum mengetahui. Di kolom komentar Pintu Misteri, walaupun alhamdulillah ya, penonton Pintu Misteri sedikit, tapi kalian bisa lihat di kolom komentarnya banyak sekali, sampai ribuan. Karena apa? Di kolom komentar Pintu Misteri itu bukan hanya bangsa manusia saja. Saya tegaskan lagi, bukan hanya bangsa manusia saja. Karena ada saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral yang alam semesta utus mengirimkan mereka ke kolom komentar Pintu Misteri dengan bertujuan untuk menilai aura positif dari manusia. Ya, jadi kalau kalian ingin melihat aura kalian, baik atau buruknya, ya, silakan memberanikan diri untuk mengetik, mendoakan di kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian. Yang mana aura positif itu bisa membantu kehidupan kalian saat ini. Apabila kehidupan kalian sedang titik terendahnya manusia, pekerjaan hancur, usaha hancur, dan juga kehidupan hancur lebur, kebahagiaan jauh, rumah tangga hancur, jangan khawatir.
Selagi kalian mempunyai aura positif itulah yang akan membantu kehidupan kalian nantinya dengan hal-hal yang baik, sehingga kalian bisa naik kembali. Amin ya Allah. Begitu juga kalau kalian saat ini sedang mendapatkan penyakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir. Selagi kalian memiliki aura positif itu akan mengikis sedikit demi sedikit penyakitmu dan mengangkatnya. Masya Allah. Jaga aura positif itu. Ya, jangan tanya sini situ. Beranikan diri saja. Coba lihat di kolom komentar Pintu Misteri. Karena tidak semua orang mempunyai aura positif. Pada saat kalian mempunyai aura positif, dengan melihat kolom komentar lebih dari 100, jaga. Dengan cara apa Kimacan jaganya? Ya, jaga dengan hal-hal yang baik. Jaga emosi, tingkah laku, karakter, dan perkataan. Aura positif itu akan selalu mengelilingi kalian. Amin. Ya, dan juga saudara-saudara kita yang tak terlihat di bawah kolom komentar ini, dia mengaminkan. Saudara tak terlihat di 10 tempat yang selalu berpartisipasi mengaminkan doa-doa kalian di kolom komentar Pintu Misteri. Ya, jadi kalau ingin kalian saya Rogo Sukmo di sini, persyaratan cuma 3. Cukup like, komen, dan share. Ya, kalau sudah like, usahakan komen. Setelah komen, share. Karena kebanyakan kalian sudah like, komen, tapi lupa share. Ya, itu sayang sekali. Kalau sudah 3 itu, tunggu jatah untuk saya Rogo Sukmo. Karena Rogo Sukmo gratis. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu, di sini ada zodiak Libra yang ada di Cengkareng, Tangerang. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Libra di Cengkareng, Tangerang. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 31 tahun yang mempunyai anak sematawayang, yang mana dia ditinggal oleh suaminya karena suaminya tidak ingin punya anak itu. Karena menurut suaminya, anak itu bukan anak dari suaminya. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup Libra yang ada di Tangerang. Saya masuk lebih dalam lagi. Saya melihat kehidupannya di masa lalu. Ya, saudara kita Libra ini ya, sudah menikah. Sudah kurang lebih hampir 4 tahun, tapi belum mempunyai anak. Ya. Dan si suaminya divonis mandul. Kata dokter. Kata dokter. Ya. Dan akhirnya si suaminya bekerjalah di Kalimantan. Setiap 6 bulan sekali dia pulang Kalimantan, Tangerang. Ya, pada saat dia ditugaskan ke Kalimantan, ini suaminya ditugaskan di pabrik sawit. Kelapa Ya, sawit. di Kalimantan. Ya, istrinya ditinggal, dan di 1 bulan setelah si suaminya pergi ke Kalimantan, istrinya hamil. Iya. Dan dia kaget. Suaminya, nggak mungkin. Ya, sebelum dia pergi ke Kalimantan, mereka melakukan hubungan. Tapi si suaminya yakin kalau dia mandul. Karena sudah divonis dokter katanya. Yes. Ya. Waduh, gitu. Akhirnya, ya sudahlah, nanti tunggu saya datang. Tunggu saya datang. Ya, setelah dia menunggu, tapi suami tetap memberi uang bulanan, mengirim, tapi di hati suaminya ini dongkol. Rasa curiga selalu ada. Ya, dan istrinya yang si Libra ini benar-benar tulus. Ya. Tidak pernah yang saya lihat tidak melakukan hubungan badan dengan orang lain. Orang lain lakui, betul. Kemudian ya, sudah di umur 7 bulan suaminya datang.
cekcok lah di sana. Pertengkaran. Cekcok, kan kamu tahu sendiri saya mandul. Kok bisa hamil? Saya tidak tahu, Mas, kata dia. Saya hamil. Kamu dengan siapa semenjak saya pergi? Tidak. Tidak ada. Saya tidak pernah dengan siapa-siapa. Demi Allah, saya tidak pernah dengan siapa-siapa. Udah demi Allah loh, Rek. Ya, akhirnya cekcok. Si laki-laki mulai merasa tidak percaya dengan si Libra tersebut. Akhirnya dia pergi lagi. Ya sudahlah, saya Ke Kalimantan lagi, tugas lagi. Saya akan transport terus lah. Iya, di umur janin 9 bulan sudah mau melahirkan, disitulah mulai diputus kontak. Oh, sama suaminya. Ya, diputus kontak, tapi pintarnya si Libra ini menyimpan uang. Dia irit sekali. Pas pada saat lahiran pun menggunakan tidak atau BPJS atau kartu kesehatan yang tidak menggunakan uang. Oh, alhamdulillah. Dari situ dia nomor suaminya tidak bisa dihubungi, mulai berpikir bagaimana untuk kehidupan ke depannya. Ya, sebulan 2 bulan anaknya sudah mulai bisa digendong, ya. Dia mulai tidak sanggup untuk memberikan kontrakan segala macam. Akhirnya dia bekerja serabutan sana sini tapi gendong anak. Sambil gendong. Ya, tapi tidak semua tempat kerja bisa seperti itu. Bisa menerima. Jadi dia bingung. Akhirnya dia awalnya dia di pinggir di Cengkareng itu ada gubuk kecil. Ada gubuk kecil pada saat hujan di tengah jalan. Dia tidak punya motor. Jalan kaki. Ya, dengan anaknya itu. Di gubuk kecil dari bambu seperti tempat kalau di sawah gitu kayak orang jamban di pinggir. Jadi itu di pinggir kali. Ya, berteduhlah di sana. Sambil berteduh, anaknya tidak pernah nangis, tidak pernah rewel, tidak pernah sakit. Dari situ, ya Tuhan, apakah tempat ini bisa buat saya buka usaha ya? Ya, dari situlah sehari 2 hari nggak diganggu orang, nggak ada orang menanyakan, mulailah banyak ada kayu-kayu bekas dimulai didirikannya sedikit demi sedikit. Dan tinggal bukan gubuk ya, kalau gubuk berbentuk rumah, ini berbentuk seperti zaman kotak saja, seperti kandang. Ya, atasnya itu dia ada bekas-bekas triplek, ditimpa lagi timpa, yang tinggal hujan. Dan kebetulan cuaca pada saat itu tidak hujan, jadi masih selamat dia. Dan berusaha untuk pindah dari kontrakan ke tempat tersebut di pinggir jalan di samping kali. Karena nggak ada ini Geki. Ya. Lalu dia mencoba untuk berjualan bensin ya. Bensin. Ya, dengan eceran. Kebetulan dari tempat dia punya tempat itu tidak jauh. Pom bensin. Digendongnya anaknya pakai jerigen. Biaya botol segala macam. Dan tempat buat itunya untuk majang-majangnya dia buat sendiri. Allah, wanita mandiri. Ya. Dia sudah lakukan itu di tempat itu sudah hampir 2 tahun lebih, dan tidak ada orang yang mengganggu. Ya, tidak ada orang mengganggu di sana. Sampai anaknya sekarang kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun, tapi sudah bisa lari-lari sana. Anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki. Yang mana anaknya ini kalau dikasih HP dan nonton Pintu Misteri, dia melihatnya saya. Ya, dia bingung mungkin dengan topeng saya. Dilihatnya kalau misalnya ibunya sedang nunggu bensin, dikasih nih, nontonlah. Anteng. Ya. Dia nggak tahu apa yang kita bicarakan, dia cuma melihat gerak-gerik kita dan wajah muka saya. Ya. Dan saat ini rumahnya bukan rumah ya, gubuk ya, udah mulai besar sedikit. Ada tempat buang air besar, ada tempat
seperti lantai, tapi dari bambu. Dari bambu. Itu buat sendiri dia. Buat juga. sendiri. Ya Allah. Maku-maku sendiri. Ya ampun ya. Nuncapin ke pinggir sendiri. Ya, sungai. ini Libra. Ya, Libra di Cengkareng. Ya, semangat Kak J. Terus ya penghasilan itu cuma 20.000 Mas Jawir kalau misalnya satu jerigen itu. Habis kalau Ya, tapi dia bersyukur sekali. Masya Allah. Yang dia sedihkan pada saat hujan. Hujan karena rentan sekali bocor. Lagi. Tidak seperti orang-orang di luar sana yang mempunyai kipas angin. Kipas anginnya mau tahu kipas angin yang mana tuh? Yang di rumah makan Padang. Oh iya, yang paling Yang baling-baling. gede. Copot kelar tuh aja. Ya ampun. Karena tidurnya di bawah. Lagi. Listrik dapat dari sebelah. Dikasih. Kebetulan di sebelah situ ada seperti angkringan. Oh. Dapatnya di jam 6 sore Anjay. sampai jam 5 subuh. Oh. Karena jam 5 subuh udah dimatikan. Udah dimatikan. Ya. Kok punya handphone Ki Macan? Ya, disyukuri. Sekarang zamannya beda. Handphone itu nomor 1 buat komunikasi, ya. Kenapa dia tidak jual itu? Karena dia untuk mainan anaknya. Kuotanya gimana Ki Macan? Ya namanya orang hidup pasti dia ngumpul-ngumpulin sedikit untuk hiburan sehari-harinya. Kalian jangan pernah menilai orang kaya, orang miskin dari handphone. Betul. Jangan pernah memfitnah orang miskin. Kok miskin tapi punya handphone? Jangan. Handphone itu kebutuhan. Sekarang udah jadi kebutuhan. Ya, kenapa nggak dijual saja? Kenapa harus dijual kalau dia masih bisa memutarkan uangnya? Berarti bukan orang kaya, miskin dong Ki Macan, bukan seperti itu. Dibandingkan dengan kalian, si Libra ini sangat luar biasa sekali perjuangannya. Ya, sangat luar biasa sekali. Dan akhirnya saya rogoh sukmo lah si anaknya. Dan si anaknya saya rogoh sukmo dan saya masuk di badan anaknya. Dan saya buat anaknya itu melindur. Ya, saya tepuk ibunya bangun. Dan saya berkata melalui badan dari si anak. Apa yang saya katakan? Ibu jangan nangis. Ibu jangan sedih. Ibu jangan takut. Abang yang akan mendampingin ibu terus sampai abang gede. Masya Allah. Ya, ini rumah sudah bagus. Ya, dan ibunya mendengar. Nanti ada reinkarnasi dari orang tua saya di masa lalu yang akan membantu kita untuk mendapatkan tempat lebih layak lagi. Ibu jangan takut. Itu bukan orang tua saya yang sekarang, tapi orang tua saya di masa lalu. Dia yang akan membantu kita, Bu. Tidur lagi saya. Di badannya. Ibunya langsung meluk. Harta satu-satunya kamu, Nak. Dan dia masih tidur. Ya, sampai besoknya dia lihat ini anaknya. Bener gak ya tadi ya? Bener gak itu semalamnya? Itu apakah anak saya apa bukan ya? Like, komen, dan share adalah Libra. Libra tidak minta apa-apa di kolom komentar itu, tapi Tuhan tahu maksud hatinya. Ya, di jam 2 malam ya, ada seorang suami istri ya, yang sedang naik motor. Karena jaraknya jauh sekali Mas Jawir. Ya. Mereka berjualan itu dari sampai malam non-stop Mas Jawir. Non-stop gitu. Jadi kalau ada orang dia bangun. Anjay. Suami istri naik motor. Anjay. Ya. Kehabisan bensin, dorong. Dia merasa bersyukurnya ada orang jualan di situ. Ya Allah, Bu. Untung ada jualan di sini. Bensin saya habis, Bu. Ya. Terus diisilah bensinnya. Mau berapa? Aduh, pula aja lah. Berapa liter terserah, ada habisin. Si Libra, alhamdulillah ya Allah. Full jam 2 malam. Tiba-tiba anaknya bangun. Ya, anaknya bangun. Dan manggil apa coba? Mama, Papa. Manggil si orang dua tadi. Gitu. Mama, Papa, karena dia memanggil ibunya ibu.
Mama, Papa, aku di sini. Ya. Dia lihat seperti ini. Ya Allah, ini seperti anak saya. Seperti anak saya, katanya. Karena anaknya sama mirip persis. Meninggal karena sakit. Ini seperti anak saya. Namanya siapa? Naswa. Naswa. Ya, Bu, boleh saya peluk, Bu, kata dia. Boleh. Dan anak itu memeluk kencang. Apa yang dikatakan anak itu? Ma, Pa, bantu ibuku. Terus pas dilepaskan seperti itu, dia senyum kepada ibunya. Senyum kepada ibunya. Ya. Dan suami istri itu langsung hatinya tergetar. Iya, nak. Bantu. Ngobrol lama sekali di sana. Dan si suami istri ini ya, orang kaya. Yang mana dia sedang jalan malam-malam cari angin. Ya. Dia punya usaha. Dia punya rumah bagus. Mobil ada 3, sayang. Tapi jangan tadi pas kebetulan naik motor gitu ya. Dan susah punya anak. Karena anak satu sudah meninggal. Ya. Setelah cerita, Ibu, bolehkah saya membuat tempat yang layak buat Ibu? Aduh, jangan, saya nggak bisa balas budinya. Tidak apa-apa. Saya buatkan besok di pinggir ini. Pinggir ini sih, tapi dibagusan dikit. Dan saya minta surat izin dari RT RW-nya di sini supaya Ibu tenang. Mulai anak itu jalan-jalan aktif gitu ya. Seperti lari-lari minta perhatian seperti itu, Mas Jawi ya. Lari-lari minta perhatian. Biasanya nggak aktif kayak gini loh. Saya kenapa ya Om minta perhatian, mungkin ya Bu ya, mohon maaf ya Bu ya. Dia nggak apa-apa. Akhirnya dibuatkan besok. Dan Bu bisa minjem anaknya sebentar Bu? Bisa. Besoknya datang lagi kan? Udah ada banyak pembangunan Mas Jawi ya. Dan dibisikkan, Adek, bantuin doanya supaya Mama bisa hamil lagi. Iya Ma. Ya, anak kecil bisa bilang seperti itu. Anak kecil bisa bilang seperti itu. Dipeluknya lagi mamahnya, dipeluk lagi bapaknya. Habis itu jalan lari-lari lagi. Ya. Cara Tuhan seperti itulah, mempertemukan dan menolong si Libra. Ya. Karena setelah itu si Libra nanti di beberapa hari lagi sudah mendapatkan tempat yang layak, walaupun bukan sertifikat. Ya, yang penting dia tidak was-was. Tempatnya enak buat jualan. Rencananya dibuatin oleh suami istri itu. Jualan apa namanya? Bensin. Dengan kopi, mie buat orang-orang mampir. Ya. Dan tempat anaknya dibagusin buat dia tidur. Dan insya Allah nanti suami istri itu akan segera mendapatkan momongan lagi. Dan sering mengunjungi anaknya itu. Yang tahu adalah anak dan suami istri itu. Dan lebih parahnya lagi untuk suaminya, dia ditelepon oleh pihak dari rumah sakit kalau hasil dari itu keliru, hasil kemandulan itu keliru. Ditelepon dan minta maaf. Dari pihak rumah sakitnya. Betul. Meminta maaf. Dan nyesalnya si suami tidak bisa menemui istri dan anak kandungnya. Jadi pelajaran kita dapat dari si Libra yang ada di Cengkareng, Tangerang. Untuk saudara-saudaraku yang mempunyai nasib seperti Libra, semangat perjuangin anakmu. Kita tidak tahu rezeki ada di mana saja. Ya, Libra semangat. Sekarang sudah tidak kehujanan lagi. Amin. Sekarang sudah bisa ada TV. Jadi tidak susah-susah lagi. Dan ada wifi. Ya, dipasang oleh si pasangan suami istri itu tadi ya, Mas. Ya, jaga nama baik orang yang membantumu. Hargai. Ya, sehingga kehidupanmu bahagia nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk anak kecil yang masih
menonton saya, Najwa, ya, jaga ibumu dan kasih doa untuk mama dan papa supaya reinkarnasi, ya, supaya cepat mendapatkan momongan. omongan. Amin ya rabbal Ya. alamin. Kita ya, masya Allah, doa Mas Jamil semoga Najwa nanti juga bisa menjadi anak yang soleh, yang bisa membanggakan dan bisa menjaga dan melindungi ibu. Najwa ya. Nanti akan mendapatkan cerita baru, ya, yang mana si Libra bisa menceritakan kepada anaknya kalau anaknya sudah bisa mengerti dari perjuangan orang tuanya. Betul sekali, ngoten ya Ki ya, masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Sebuah cerita Roko Sukmo nggih Ki ya. Banyak pembelajaran yang kita bisa ambil, salah satunya kandungannya. Kalau kalian mengharapkan untuk sebuah titipan bayi dan momongan selama memang masih punya rahim, Tuhan itu maha segala-galanya, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi jangan patahkan semangat Geki ya. Selalu menjadi orang yang baik, memberikan sebuah kebaikan-kebaikan, karena doa dari orang-orang yang kita tolong itu pun juga bisa diijabah. Ijabahnya Tuhan itu tergantung dari bagaimana kebaikan yang kalian buat, dan bisa di mana saja ya Rek ya. Siapapun yang mendoakan dengan tulus dan ikhlas pasti nanti akan ada momongan gitu ya. Semangat ya. Jangan lepas yang namanya Tuhan ya, karena keajaiban mukjizat Tuhan itu tuh nyata. Dan untuk kakak si Libranya terus semangat, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Nanti setelah ini Mas Jain mengingat Kimacan melihat lebih lanjut untuk pesan alam semesta untuk 12 zodiak menghadapi tahun 2024. Ya, sebelum saya melanjutkan penerawangan saya, ya, yang sudah mempunyai botol minum kesehatan ini dijaga. Isi dengan kekuatan doa, ya. Karena kelebihan dari botol minum infus biokristal ini bisa mengobati penyakit medis dan non medis. Isi dengan kekuatan doa, bermohon kepada Tuhan, insya Allah penyakit-penyakit dalam tubuh kalian akan segera hilang. Amin ya Allah. Gila ya, botol kesehatan infus biokristal spiritual harganya Rp1.250.000, belum termasuk ongkir ya Rek ya. Doa terlebih dahulu wajib. Iya. Parfum Sang Jagat nih. Parfum Sang Jagat saya ingin menggunakan yang warna kuning. Kuning ya. nggih. Monggo. Ya. Parfum Sang Jagat itu juga bagus untuk kalian pakai ya, beraktivitas sehari-hari ya. Karena selain wangi yang kalian dapat, kalian juga mendapatkan manfaat yang mana bisa membersihkan energi negatif dalam tubuh kalian dan membuka aura positif. Nggih. Doa dulu ya. Nah, gelang tricakra aja sampai ndak disemprot juga sekalian ya. Paket lengkap nih Mas Jawir kinyis nah, banyu mustika satu-satunya face mist yang ada tetesan mustika nih pun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk pesan alam semesta 12 zodiak menghadapi tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Ojo lemes-lemesan, ojo lea-lea ya. Ya, zodiaknya mana? Monggo.
Ini pesan alam semesta untuk 12 zodiak ya menghadapi tahun 2024 Ya, ini. biar tidak salah langkah. Betul. Ya, harus diingat. Benar. Karena kalau kalian sudah mendapatkan kunci dari pesan alam semesta di tahun 2024 itu akan berhasil. Amin 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 ya robbal alamin. Ya. Kesan alam semesta. Untuk 12 zodiak. Iya, Taurus. Taurus pertama kira. Kita lihat pesan alam semestanya untuk Taurus 2024. Taurus ki. Ya, hutan, yang artinya bernapas. Pesan dari alam semesta untuk zodiak Taurus di tahun 2024. Jangan mudah mempercayai sesuatu kepada orang lain. Jangan terlalu berharap, jangan terlalu ketergantungan dengan orang lain. Apabila kalian terlalu percaya ketergantungan dengan orang lain dan juga kalian selalu mengharapkan dari seorang itu akan menimbulkan kekecewaan. Ya, berjuanglah diri sendiri. Hati-hati. Tuh ya, untuk menghindari sebuah kekecewaan ingat pesannya Ki Macan ini ya. Nih, kemudian Ki Cancer. Cancer. Kita lihat pesan alam semesta. Cancer. Iya, awan. Pergerakan ke hal titik yang lebih baik. Amin. Cancer, pesan alam semesta untuk kamu hadapi di tahun 2024. Pertahankan isi hatimu. Pertahankan instingmu. Pertahankan pikiran positifmu. Jauhkan dari orang-orang yang berpikiran negatif yang membuat dirimu terpengaruh. Karena si Cancer ini sebenarnya instingnya besar, tapi mudah sekali terpengaruh di tahun 2024 apabila dia tidak bisa mengontrolnya. Ayo, instingnya si Cancer jangan mudah terpengaruh ini ya. Nanti kalau mudah terpengaruh akhirnya instingnya tumpul nanti. Iya. Aquarius. Oh, Aquarius. Kita lihat pesan alam semesta untuk Aquarius menghadapi tahun 2024. Gunung meletus. Artinya, pesan alam semesta untuk Aquarius. Jaga amarahmu. Jaga emosimu. Sehingga terhindar dari permasalahan-permasalahan baru. Jaga sikapmu. Dan jangan memberikan keputusan pada saat kamu sedang amarah, karena akan menimbulkan permasalahan baru. Berpikir 2 kali sebelum memberikan keputusan pada saat keadaan marah. Oke, hati-hati nih. Aku harus dari kasih tahu ini, kalau dalam kondisi marah, ayo harus berpikir 2 kali lipat dalam mengambil keputusan. Kalau nggak, jangan dulu mengambil keputusannya. Aquarius. Pisces. Woi, wateri Mas Jawir. Ya. Pisces. Karma. Di sini pesan alam semesta untuk Pisces menghadapi tahun 2024. Disinilah karma baik dan karma buruk akan mulai terungkap. Dari perbuatan-perbuatanmu di masa tahun 2023. Apabila di tahun 2023 kamu banyak menanam kebaikan, di tahun 2024 kebaikan itu akan membantu permasalahanmu. Amin. Tapi kalau banyak karma-karma buruk yang kau lakukan di 2023, di tahun 2024 karma buruk itu akan muncul. Gitu ya Ki ya. Makanya saya selalu bilang menanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu permasalahan kalian. Nah, gila ya. Tanam kebaikan sebanyak-banyaknya, karma kartunya kan.
Virgo. 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 Harmoni. Virgo, turunkan ambisimu di tahun 2024. Kalau kamu mengikuti ambisi tinggimu, kehidupanmu akan hancur. Jadi fokuslah pada yang ada saat ini. Jangan mengikuti ambisi setan. Jangan mengikuti ambisi setan dikira. Virgo ya. Waduh, kemudian Aries. Aries. Pesan alam semestanya. Ya. Yang saya rasakan untuk Aries di tahun 2024 akan dihadapi yang mana kehidupan baru, permainan baru, dan juga langkah baru yang belum pernah kamu coba di tahun-tahun sebelumnya. Tapi di balik itu semua akan ada permasalahan untuk kehidupanmu di tahun 2024. Ya, hati-hati dengan orang yang akan mengajak kamu di kehidupan baru. Seperti ini, misalnya si Aries belum pernah melakukan main judi slot, atau si Aries belum pernah melakukan narkoba. Aries belum pernah melakukan dugem. Aries belum pernah melakukan main wanita, atau mainan yang belum kalian ketahui, permainan negatif. Hal-hal yang negatif. Awalnya membuat kamu senang karena kamu belum pernah merasakan itu. Tapi itulah awal dari kehancuran. Hati-hati Aries. Ya. Kalau kamu sudah nyaman di posisi sekarang, sudah. Nggak usah nyoba. Jangan neka-neko. Hancur. Gitu ya, Ki. Ojo neka-neko ini Aries ya. Nah, apalagi neka-neko ke hal-hal yang negatif itu tadi. Kalau kalian mendapatkan permasalahan, pasti akan ada orang yang akan, sudahlah kita harus pergi ke sebelah sana. Party dulu atau kita harus hilangin stres. Jangan. Obat yang paling mujarab pada saat kalian stres, ngadu kepada Tuhan. Kan ada waktunya tuh. Jam untuk kita curhat kepada Tuhan. Manfaatkan itu. Karena kalau kalian mengadu ke party atau segala macam, itu sebentar saja sayang. Setelah itu permasalahan tetap ada. Muncul lagi. Ya. Hati-hati ya Aries ya. Leo. Ya. Kita lihat pesan alam semesta untuk Leo. Leo. Ya, saran. Leo, hati-hati. Di tahun 2024 kamu akan dihadapin yang mana anjungan dan juga rayuan dan juga pengangkatan martabat, sehingga kamu akan melakukan hal-hal bodoh yang harusnya kamu tidak perlu keluarkan itu. Tapi dengan sanjungan itu kalian gampang mengeluarkan uang tanpa kalian pikirkan, akhirnya terjerumus di titik terendah. Hati-hati ini Leo yang mudah kena sanjung, padahal orang yang menyanjung ada udang di balik batu ya Ki ya. Nanti akhirnya duitmu modal-modal kok jatuh di titik terendah. Hati-hati ya. Nanti kalau titik terendah Capricorn. Ya. Kita lihat pesan alam semesta Capricorn. Ya. Sinergi. Sebenarnya Capricorn di tahun 2024 banyak sekali rezeki-rezeki yang datang kepadanya, tapi habis, tidak ada tentu arah. Piye kuwi. Ya, bagaimana mengatasinya? Yaitu pikiran dan hatimu harus seimbang. Rezeki bagus di 2024, tapi habis begitu saja. Ayo, hati dan pikiran harus diseimbangkan. Jangan mau kalah dengan hati ataupun dengan pikiran yang bilang bahwa wah, aku memang orangnya seperti ini, boros, yojo. Ya. Sagittarius. Sagittarius. Kerapuhan, di sini ada taman bunga kerapuhan. 2024 akan dipertemukan dengan titik gengsi yang sangat tinggi.
ya, kalian akan menjadi gengsi. Ya, gengsinya tinggi sehingga bisa melakukan cara apapun untuk mengangkat gengsimu. Hati-hati. Hati-hati ya, ini karena gengsi nih ya, nanti tambah rapuh kamu mengangkat gengsimu ya. Hati-hati, Gemini. Gemini. Ya, yang mana Gemini ini adalah yang akan menghadapi di pertengahan tahun 2024. Kita lihat pesan alam semesta. Gemini. Ya, pasang surut. Oh, Ya, Gemini adalah posisi di tengah-tengah dari zodiak. Dan ini pasang surut. Artinya, si Gemini akan dipertemukan titik labil. Ya, labil. labil. Semoga si Gemini dipertemukan selalu dengan orang-orang baik sehingga dia bisa menentukan keputusannya sendiri. Karena kalau dipertemukan dengan orang-orang negatif, dia tidak bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Gemini rentan sekali akan terpengaruh dengan orang-orang lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitarmu baik, kamu akan menjadi baik. Tapi kalau lingkungan sekitarmu buruk, Baik. akan menjadi orang yang buruk. Hati-hati Gemini. Tuh ya, dengerin ini Gemini, kalau seandainya lingkunganmu kamu lihat udah tidak baik, lebih baik kamu keluar dari lingkungan itu ya. Kemudian gini. Scorpio. Oh, Scorpio. Ya, kita lihat pesan alam semesta. Scorpio. Scorpio. Ya, permasalahan yang sudah mendarah daging dan atau mengakar akan mendapatkan solusi apabila kamu menemukan orang yang bisa memberikan solusi dalam permasalahanmu. Semoga Scorpio bisa dipertemukan dengan orang yang bisa mendapatkan solusi dari permasalahanmu. Waduh, ini butuh pencerahan. Semoga dapat pencerahan dari orang yang tepat ke Scorpio ya. Libra. Oh, Libra. Terakhir ini Libra nih kita. Libra. Ya, emergensi. Hutang piutang. Ya. Membuat di tahun 2024 nih ruwet. Ya, tapi masih ada cara celah untuk kamu mendapatkan rezeki dan sehingga kamu bisa naik dan bisa menutupin semua hutang piutang itu. Ya. Waduh, ini masalah hutang piutang, akhirnya nanti akan ada rezeki untuk bisa menutupi problem dari hutang piutang. Jangan itu, ya. menyerah. Jangan menyerah, tidak boleh menyerah. Kita harus semangat menjalani kehidupannya. Karena sejatinya di dunia ini tidak ada yang abadi. Begitupun permasalahan. Permasalahan. Ya. Ya, ojo sampai menyerah, ojo sampai putus asa. Jangan sampai menghadapi permasalahan dengan berpikir bahwa bunuh diri menyelesaikan permasalahan. Yes. Dengan kita bunuh diri itu tidak selesai. Ya Ki ya. Nanti setelah bunuh diri akan menyesal karena menyesal. kehidupannya lebih menderita daripada di dunia. Betul sekali. Makanya kenapa banyak sekali roh-roh yang menangis, roh-roh yang bersedih, ya karena itu tadi. Roh menangis, bersedih, emosi marah-marah. marah-marah. Karena dia tidak bisa lari ke dunianya yang sebenarnya. Kenapa tidak bisa lari ke dunia yang sebenarnya? Karena ada sesuatu hal yang dia belum terselesaikan. Ya. Ya Ki ya, bisa jadi karena takdir umurnya belum selesai, tapi dia bermain dengan malaikat maut dengan ngiris nadi, ya pasti matilah ya. Tapi rohnya masih harus gentayangan menyelesaikan. Itulah lebih kejam. Memang di dunia astral itu roh itu yang paling rendah, tendang sana, tendang sini, gantung sana, gantung sini. Ya, ojo sampai kita menyerah, kita harus terus semangat ya Raya menjalani kehidupan. Ingat, karena kita punya Tuhan. Betul. Waduh, ini kalau untuk sifat dan karakter masih bisa terlihat nama buat Kiki. Sifat dan karakter mereka. Oke. Ya. Sifat dan karakter apabila kalian ingin merubah pesan alam semesta itu cuma satu. Penyayang. Oh, harus menyayangi ya Ki ya. Hati. Waduh gila Rek. Hati, kenapa hati? Wah, ini karena Tuhan itu letaknya di hati yang paling Betul. dalam. Ya.
keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, berkah karunia Tuhan itu tentu semuanya nyata. Namun kembali lagi, ini salah satunya kita harus menyayangi ya Ki, ya. Waduh, memanusiakan manusia, kita menjadi manusia yang bisa menyayangi tidak hanya sesama manusia. Ini dalam konteks yang benar loh ya. Tapi kita pun juga harus menyayangi makhluk ciptaan-ciptaan yang lainnya. Ini pun dalam konteks yang benar. Nanti nyamuk penyakit kamu sayangi nyamuknya. Yora juga ya. Ya, kita harus bisa menjadi manusia yang manusiawi ya, Rek, ya. Yang dimana kalau kita melihat sesuatu hal yang memang membutuhkan empati, kita pun juga harus bisa mengulurkan tangan untuk sebuah rasa empati. Ngaten ya Ki ya. Penyayang menyayangi, Masya Allah. Mohon tambahan nih Kiki? Cukup kalau sudah ini saatnya Mas Jawir mengingatkan untuk kakak-kakak semua para penonton Nippon Pintu Misteri yang menginginkan media-media Nippon Kimacan, baik itu botol kesehatan, Garam Mahacakra, dan media-media yang lainnya, silahkan dilihat di akhir video. Nanti akan dijelaskan nomor admin 1, admin 2, admin 3, dan media-media apa saja yang bisa dibantu melalui ketiga admin tersebut. Dan untuk layanan online itu bisa cari di Shopee atau enggak di TikTok, itu carian nama tokonya Pintu Misteri. Ngaten nggih. Kalau sudah, ayo kakak-kakak Nippon Mas Jawir, jangan lupa kita wajib dan harus mendoakan selalu negara Indonesia. Tidak hanya mendoakan, namun kita harus isi negara Indonesia dengan semangat yang besar untuk Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Kita junjung tinggi yang namanya toleransi beragama, toleransi adat, suku, ras pun juga kita harus jaga ya, agar tidak terjadi sebuah perpecahan, karena kita negara Indonesia dengan adanya perbedaan bisa menjadikan kita lebih kuat. Ngaten nggih, NKRI harga mati. Baik Kimacan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pandanglah hari ini sebagai hari yang penuh pengharapan, sekalipun di tengah penderitaan. Ngoten ya Ki yo, karena tidak ada yang tidak mungkin, karena yang namanya sebuah harapan apapun itu pasti bisa datang kapan saja. Karena kekuasaan Tuhan, mujizat Tuhan itu tidak memandang batas dan waktu. Kapan memang Tuhan menginginkan untuk harapan akan diberikan, asal ya kita manusianya jangan lepas dengan harapan pada Sang Maha Pencipta. Matur nuwun nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Kimacan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Untuk para saudara-saudara di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih. Media-media yang saya buat